Perjalanan saya kali ini dimulai dari rumah pukul 6 pagi-pagi buta karena jarak yang kita tempuh 12 jam. Kira-kira lah ya, kalau di Google Maps sih 11 jam. Tapi masa iya nggak ada berhentinya, 11 jam loh. Apalagi saya bawa tas keril 60 liter. Ya kira-kira 15-20 kilo beratnya. Pasti kebayangkan gimana rasanya pinggang. Pegel bos. Kali ini saya cuma berdua sama teman saya yang ngakunya sih fuckboy, padahal sad boy, karena baru diputusin sama pacarnya 2 minggu yang lalu. Malah curhat. Kita berhenti di pom bensin Ipuh untuk mengisi bahan bakar. Nah, untuk hitungan bahan bakar 1:1. Perjalanan 1 jam menghabiskan 1 liter. Jadi kalau 11 jam berarti 11 liter dikali 8.000 berarti 88.000. Nah, kalau naik travel dari Bengkulu ke Solo, Sumatera Barat sekitar 200.000 per orangnya. Disitulah alasan kita lebih memilih motor. Tapi semua itu harus disiapkan dengan matang, dari kendaraannya, dan yang paling penting sih bisa membaca Google Map. Menurut saya sih. Apalagi kita belum pernah ke tempat yang kita tuju, ntar nyasar lagi. Tujuan perjalanan kita adalah Gunung Talang, Solo, Sumatera Barat, yang rutenya melewati pesisir Muko-Muko, Painan, Padang terus ke Solo. Kami tidak mengambil jalur Sungai Penuh Kerinci karena lebih lambat 30 menit. Sekarang jam 10:30, berarti kita jalan 6 jam. 6 jam. Dari berangkat tadi jam 6 enggak? Iya. Berarti masih tengah perjalanan. Sekarang di perbatasan Bengkulu, Sumatera Barat. Masih tengah perjalanan. Perjalanan tuh kalau di Google Map berapa? 12 jam. Iya. 12 jam ya. Baca alhamdulillah cerah. Sekarang ya. Cuaca kali ini sangat cerah. Di Simpang Tapan kita ambil kiri. Nah, kalau lurus itu ke Sungai Penuh Kerinci. Sekitar jam 1 kita berhenti di pom bensin untuk istirahat dan beribadah sejenak. Apalagi cuaca sangat panas, takutnya ban motor bocor. Menurut saya normalnya 3 jam sekali berhenti untuk mendinginkan motor. Mungkin yang sering touring jarak jauh sudah lebih paham lah ya. Sekitar 15 menit istirahat, kita melanjutkan perjalanan karena takut kemalaman di tengah perjalanan. Perkiraan sampai sekitar jam 6 sore. Itu pun kalau tidak ada kendala. Puluh pesta kita lewati. Dan akhirnya kita sampai di Painan. Saran saya kalau lintas di Sumatera jangan jalan malam hari, karena kejahatan itu bukan karena niat, tapi juga karena ada kesempatan. Iya kan? Dan di jalan Sumatera berbeda dengan Pulau Jawa yang masih banyak hutannya. Jika motor kita rusak atau pecah ban akan susah mencari bengkel. Begitulah kira-kira. Setelah sampai Painan, teman saya bilang, masih siang nih, mampir pantai Corocok piye? Tentu saja saya bilang, yo ayo no gas. Kami tidak berlama-lama. Setelah dari Carocok kita naik ke atas Bukit Langkisau, yang hitung-hitung memakan waktu 30 menit.
Setelah menikmati pemandangan yang indah di Bukit Langkisau, kita lanjut lagi ke Kota Padang dan ke Solo. Perjalanan masih sekitar 3 jam lagi. Nah, karena diperkirakan akan sampai malam hari di Solo, pasti suhunya sangat dingin di sana. Kita memutuskan untuk mandi di pom bensin sebelum Padang. Anggap saja seperti rumah sendiri lah ya. Hai. Badan sudah fresh, lanjut jalan lagi. Kita memutuskan untuk lewat jalur utama saja, tidak memasuki kawasan Mandeh, karena lebih lambat 30 menit dari jalur utama. Ya. Sejauh ini sih jalannya bagus-bagus saja, tidak terlalu buruk. Pemandangannya pun ya lumayan bagus, karena yang cantik cuma kamu. Iya, kamu. Setelah 30 menit berjalan, kita mikir lagi nih, masih agak siang nih. Piye kalau ke Mandeh dulu? Paling enggak nyampe 1 jam. Lah ngapa enggak dari tadi saja? Haduh, sama saja putar balik sih, tapi yowes lah, gas ae. Namanya juga live, niatnya juga liburan. Hehe. Jauh-jauh dari Bengkulu bro, cuma jadi fotografer. Astagfirullahaladzim. Alhasil ke Puncak Mandeh cuma buat fotoin pasangan kekasih yang paling bahagia se-Indonesia bro, suuzon. Dan kita balik lagi, ya sekitar 30 menit menghabiskan waktu. Mungkin besok pulangnya kita akan camping di Puncak Mandeh. Air terjun, gak kelihatan air terjunnya bro. Itu ada air terjun di sebelum Padang. Jam 4:30. Dan ternyata baru beberapa menit berjalan cuaca mulai berubah mendung. Haduh. Oke, sekarang jam 5:50. Perjalanan masih 2 jam lagi kayaknya ke Padang, terus lanjut ke Solo. Mantap. Kita sampai di Kota Padang nih. Anehnya sepanjang perjalanan dari Painan sampai Padang Kota, saya tidak pernah lihat tuh warung nasi Padang sama sate Padang.
Padahal kan kalau di kota lain selain Padang banyak tuh nasi Padang, sate Padang, masakan Padang. Aneh nggak sih? Perjalanan kita lanjutkan dari kota Padang menuju Solo. Masih sekitar 1 jam lagi. Nah, disinilah yang saya takutkan, jangan sampai kemalaman di tengah hutan ini. Mungkin kawan-kawan yang sering nonton YouTube sudah tahu tanjakan Solo yang sedang viral. Perjalanan terus menanjak dan berliku. Karena dari pagi kita belum makan, kita memutuskan mampir di warung nasi. Tapi bukan nasi Padang. Padahal sepanjang perjalanan kita nyari masakan Padang. Tidak ada. Padahal kita mau makan nasi Padang di kota Padangnya langsung. Hehe. Setelah perut kenyang, kita lanjut jalan lagi. Suhu mulai terasa dingin di sini. Setelah melewati tanjakan yang berliku-liku dan akhirnya kita sampai di Solo. Tapi tempat yang kita tuju masih sekitar 45 menit lagi, yaitu Danau Atas. Jam 16 sampai Solo. Karena sudah menjelang maghrib, kita sedikit bingung. Saya mencoba bertanya ke seseorang, ternyata suruh putar balik karena persimpangannya sudah kelewat. Oh alah, apes. Nyasar guys, nyasar.
katanya di Google Map 30 menit lagi jalan udah buruk kayak gini. Bener apa enggak ini? Alhasil sudah gelap, jadi sedikit bingung mana jalannya sempit, banyak persimpangannya. Aduh, setelah naik turun, nyimpang kanan, nyimpang kiri, akhirnya sampai. Alhamdulillah. Hai, apa kabar?